Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini aku akan membuat risoles rogot isian ayam, wortel, dan kentang. Untuk rasanya dijamin enak banget, creamy, gurih, dan mewah, sama persis seperti risoles yang dijual di toko-toko kue mahal. Teman-teman penasaran gimana sih cara aku bikinnya? Dan aku pakai bahan-bahan apa aja? Simak terus videonya ya, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, bantu channelku ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Sekarang kita bikin dulu bumbu untuk isiannya. Kita gunakan adalah 12 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, kemudian 1 butir kemiri, dan 1 cm buah pala, lalu ditambah sedikit air, kemudian digiling sampai halus ya. Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Bumbunya ditumis sampai benar-benar matang ya, biar isiannya awet dan tidak mudah basi. Dan ini bisa juga nih kita jadikan sebagai makanan frozen. Setelah bumbunya ini matang, masukkan ayam yang sudah kita cincang-cincang kasar seperti ini. Kemudian ditumis sampai warnanya menjadi putih seperti ini. Setelah itu masukkan sekitar 300 gram wortel yang sudah kita potong-potong dadu seperti ini. Lalu aduk merata. Kemudian tambahkan sedikit air untuk merebus wortelnya, cukup segini saja ya. Kemudian ditutup sebentar biar wortelnya cepat matang. Setelah sekitar 3 menit atau 5 menit, masukkan kentang yang sudah kita potong-potong dadu seperti ini sebanyak kurang lebih 200 gram. Kemudian tambahkan lagi sedikit air untuk memastikan semua isiannya ini matang merata. Lalu ditutup kembali hingga airnya mendidih dan menyusut. Setelah itu masukkan merica bubuk, garam halus, kaldu bubuk rasa ayam, gula secara bersamaan. Kemudian aduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah itu masukkan sekitar 250 ml susu UHT atau susu cair tanpa rasa. Kalau bisa ini jangan sampai di skip ya, karena susunya itu yang membuat rasanya itu jadi lebih creamy. Setelah susunya ini mendidih, masukkan sekitar 2 sendok makan tepung terigu biar hasilnya jadi lebih kental. Kemudian aduk hingga semuanya tercampur merata ya. Ini bisa juga teman-teman cairkan dulu tepung terigunya, kemudian baru dimasukkan ke dalam adonannya, atau seperti ini juga bisa. Setelah itu diaduk semua sampai tercampur merata ya, biar tidak ada gumpalan-gumpalan tepungnya. Jika sudah agak mengental seperti ini, kita tambahkan seledri, kemudian daun bawang yang sudah diiris-iris tipis seperti ini. Lalu diaduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, ini isiannya sudah jadi, airnya sudah menyusut dan hasilnya pun juga sudah kental. Teman-teman bisa koreksi rasa ya, tapi ini rasanya udah pas banget, menurut aku udah pas banget. Sekarang kita bikin dulu untuk kulit risolnya. Yang kita gunakan adalah 200 gram tepung terigu, kemudian ditambah dengan 2 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam halus, 2 butir telur ayam, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Ini tujuannya agar kulitnya itu lentur dan tidak mudah robek. Kemudian aduk semuanya hingga tercampur merata. Tambahkan 600 ml air mineral secara perlahan, jangan sekaligus, biar kita lebih gampang untuk mengaduknya.
Nah, ini hasil akhirnya setelah semua airnya sudah ditambahkan. Sebelum dicetak, sebaiknya adonan ini kita saring dulu biar tidak ada adonan yang bergerindil. Ini adonan kulit risolnya sudah selesai kita saring dan waktunya untuk kita bikin kulit risolnya. Sebelum mencetak kulit risolnya, jangan lupa untuk mengoleskan minyak goreng sebanyak 1 sendok makan ke teflon atau ke wajan yang akan kita gunakan, biar nanti hasilnya tidak melengket sama sekali. Cukup di awalnya saja ya. Meskipun ini wajar anti lengket, tetapi untuk di awal tetap wajib kita kasih minyak terlebih dahulu. Panaskan teflon menggunakan api sedang cenderung kecil, kemudian dicetak seperti ini. Jika ada yang berlubang, bisa kita tutup menggunakan kuas atau menggunakan sendok juga bisa. Lalu jika sudah mengelupas, boleh dipindahkan ke dalam piring yang sudah kita siapkan dan langsung dicetak kembali seperti ini, dan lakukan semuanya hingga selesai ya. Nah, ini semua kulit risolnya sudah jadi dan aku mendapatkan 18 lembar kulit risol. Hasilnya lentur banget ya. Dan jika diremes pun kencang-kencang seperti ini, tetap utuh dan tidak sobek sama sekali. Oke, sekarang untuk bahan pencelupnya kita menggunakan 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan sekitar setengah sendok teh garam halus. Lalu diaduk hingga semuanya tercampur merata. Tambahkan air secukupnya, untuk airnya tidak saya takar ya. Hingga nanti hasil akhirnya seperti ini. Tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Nah, ini kulit risolnya tadi. Kita coba tes untuk kelenturannya. Ini masih lentur banget dan diremes kencang-kencang pun tetap tidak sobek ya. Nah, masih utuh. Jika teman-teman ikutin stepnya, saya yakin teman-teman bakalan berhasil bikin kulit risolnya. Ini isian risolnya ada ayam, wortel, dan kentang. Dan kita juga akan menggunakan tepung roti atau tepung panir. Sekarang kita bentuk dulu risolesnya. Letakkan isiannya di pinggir kulit sebanyak 1,5 sendok makan. Lalu dirapikan. Kemudian dilipat seperti ini. Gampang banget. Jadi hasilnya begini ya, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini risolesnya udah jadi, semuanya ada 18 buah. Sekarang kita coating dulu risolesnya. Celupkan risoles ke dalam adonan tepung terigu yang sudah kita bikin tadi. Lalu langsung kita masukkan ke dalam tepung panir dan kemudian disiram-siram seperti ini sambil sedikit ditekan-tekan. Jadi hasilnya seperti ini ya, cantik banget. Lakukan hal yang sama hingga selesai.
Nah, ini semua risolesnya udah selesai di coating. Sekarang saya mau memasukkan dulu ke dalam kotak, dan setelah itu dimasukkan dulu ke dalam kulkas sebelum digoreng biar tepung panirnya ini menempel sempurna untuk meminimalkan rontoknya saat digoreng. Ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food dan bisa digoreng kapanpun. Ini risolesnya sudah saya diamkan semalaman di dalam kulkas. Sekarang saatnya kita goreng risolesnya menggunakan minyak panas dengan api sedang. Digoreng hingga berwarna kuning keemasan. Selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi berkah buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Terima kasih.